Semua warga negara sama di hadapan hukum, tidak ada yang istimewa. Aparatur penegak hukum kita itu harus berani independen, tidak boleh memihak ke siapapun. Ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada institusi penegak hukum, tunggu kekacauan di Republik ini akan terjadi. Tetapi yang menjadi persoalan kita sekarang ini bukan asli dan tidaknya ijazah Jokowi. Apakah nanti proses penegakan hukum ini akan independen, akan benar atau tidak? Jika kita berbicara dalam konteks ijazah Pak Jokowi, ada orang yang meragukan, itu sah-sah saja, sesuai dengan pemikiran orang tersebut. Jika ada orang juga yang mempercayai terkait ijazah Pak Jokowi, itu juga sah-sah saja. Tapi alangkah eloknya terkait keabsahan daripada ijazah Pak Jokowi ini dilakukan dalam satu forum resmi untuk diuji apakah ijazah ini resmi, sah, legal atau tidak. Nah, tentu lembaga itu pihak kepolisian secara hukum ya. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, saya ceritakan sedikit. Langkah yang diambil oleh Pak Jokowi dengan melaporkan para pihak yang meragukan terkait keaslian ijazah beliau sudah tepat, tapi saya sedikit mengkritik bahwa seharusnya ketika beliau melaporkan para pihak ini kepada kepolisian, tentu yang harus diutamakan adalah semua warga negara sama di hadapan hukum, tidak ada yang istimewa. Nah, dalam pelaporan tersebut saya melihat semacam ada karpet merah untuk Pak Jokowi. Ini sebenarnya pihak kepolisian harus menghindari ini agar tidak timbul kembali asumsi publik, asumsi masyarakat terhadap penegakan hukum di negara kita. Kalau seandainya secara hukum setelah dilakukan proses oleh pihak kepolisian juga sudah dilakukan uji forensik secara independen, benar oleh pihak kepolisian, tapi karena cara menerima Pak Jokowi tadi seolah-olah diistimewakan sehingga masyarakat ini nantinya timbul ketidakpercayaan kepada institusi kepolisian. Seharusnya seperti saya katakan tadi bahwa setiap warga negara itu sama di hadapan hukum, tidak boleh berbeda. Mau dia tukang becak, mau dia mantan presiden, mau dia mantan aparatur penegak hukum lainnya, itu sama. Saya pikir antara dulu dengan sekarang itu walaupun objeknya sama, tapi tentu proses dua hal yang berbeda ya. Karena dulu itu lebih walaupun saya bukan ahli politik, mungkin lebih banyak bernuansa politik. Nah, sebenarnya saya lebih mengharapkan begini. Aparatur penegak hukum kita itu harus berani independen. Tidak boleh memihak ke siapapun. Dan tidak boleh memihak ke kubu siapapun. Maukah kubu Pak Jokowi atau kubunya Roy Suryo, Rismon, dia harus independen. Ketika itu salah, katakan itu salah. Lakukan proses penegakan hukum itu yang benar sehingga bisa timbul pemikiran masyarakat bahwa penegakan hukum di negara kita ini sudah dapat kita percaya. Kemudian tidak merugikan para pihak. Coba kita bayangkan kalau seandainya masyarakat menganggap penegakan hukum di kepolisian itu tidak independen karena ada keistimewaan tertentu dan yang diberikan kepada orang-orang tertentu, ini cukup berbahaya. Ketika masyarakat sudah tidak percaya kepada institusi penegak hukum, tunggu kekacauan di Republik ini akan terjadi.
Kalau kita mengupas itu terlalu panjang ya, karena proses penegakan hukum di Indonesia ini sudah kacau balau. Kita bisa melihat bagaimana seorang pimpinan KPK kena masalah hukum, penyidik kena masalah hukum, hakim kena masalah hukum, jaksa kena masalah hukum, pengacara kena masalah hukum. Jadi masyarakat tidak akan pernah mudah mempercayai kembali aparatur penegak hukum apabila orang-orang yang ditempatkan dalam melakukan penegakan hukum ini tidak independen, tidak berjiwa fiat justitia ruat colum. Jadi walaupun langit runtuh, keadilan itu harus ditegakkan. Saya pikir perlu, karena ijazah ini adalah produk akademik ya. Jadi tentu harus diuji secara akademik. Jadi tidak bisa diuji secara logika-logika liar. Kecuali seandainya ijazah ini bukan produk akademik. Itu mungkin kita boleh berasumsi atau boleh kita berpendapat liar. Nah, jadi sangat perlu dilakukan uji forensik secara independen. Kalau meragukan itu hak setiap orang ya. Seperti saya katakan tadi, tidak semua orang itu harus percaya dengan A. Atau tidak semua orang harus tidak percaya dengan A. Itu hak daripada setiap manusia. Tapi alangkah eloknya apabila jika timbul keraguan dari sebagian kelompok, itu dilakukan dengan cara-cara akademik. Supaya melahirkan hasil yang akademik pula. Kemudian timbul kepercayaan di masyarakat bahwa persoalan ini sudah dilakukan dengan cara-cara yang benar. Nah, tetapi yang menjadi persoalan kita sekarang ini bukan, kalau menurut saya ya, bukan terkait asli dan tidaknya ijazah Jokowi. Ada yang lebih ini daripada itu. Penegakan hukum kita ini bisa benar tidak? Itu sebenarnya yang saya sebagai orang hukum akan bertanya dalam diri saya sendiri. Apakah nanti proses penegakan hukum ini akan independen, akan benar atau tidak? Nah, kalau kita melihat fenomena selama ini terjadi, mungkin tanda petik ya, banyak masyarakat itu meragukan itu. Tapi kita juga tidak boleh menghakimi bahwa penegak hukum itu tidak benar. Tentu kita coba untuk percaya apa yang sudah terjadi selama ini, aparat penegak hukum bisa meluruskan. Sehingga para penegak hukum ini berada pada koridor yang pas, kembali kepada fungsinya sebagai aparatur penegak hukum. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pesan dulu ya. Jadi saya pesan kepada para penegak hukum, dalam hal ini ke penyidik dulu, karena ini baru muara ke penyidik, bahwa sekarang dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini semua publik tersorot kepada proses hukumnya. Tentu yang harus diingat adalah zaman sekarang zaman era keterbukaan. Jadi saran saya lebih kepada proses hukum itu benar-benar dilakukan persamaan hak, tidak ada perbedaan antara si A dan si B. Jadi sesuai dengan koridornya, siapapun manusianya sama di hadapan hukum, tidak ada yang istimewa. Itu. Nah, terkait proses berikutnya, ini yang sudah menjadi paradigma yang keliru selama ini dalam proses penegakan hukum kita. Kenapa saya katakan keliru? Karena dari proses awal saja itu sudah menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Apakah misalnya kita lihat dalam satu kasus tertentu, bagaimana seorang penyidik ingin mendapatkan keterangan dengan menggunakan cara-cara yang tidak tepat atau kurang bagus ya, sehingga dan bagaimana si terduga pelaku tadi dilakukan penahanan 20 hari dan seterusnya. Nah,
apa yang menjadi persoalan sekarang, apa yang dilakukan oleh penyidik ini ketika kasus ini dilimpahkan kepada kejaksaan dan berkomunikasi dengan pihak kejaksaan, seolah-olah apa yang dilakukan oleh penyidik ini harus diamini oleh pihak kejaksaan. Padahal belum tentu proses ini benar, dilakukan dengan cara-cara benar. Ya, berapa banyak kasus kita lihat sehingga salah tangkap dan lain-lain. Ya, salah prosedur. Nah, kemudian celakanya lagi, apa yang dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan itu seolah-olah harus diamini oleh hakim bahwa seseorang itu bersalah karena dia sudah dilakukan penahanan terhadap fisiknya, sudah dirampas kemerdekaannya. Ini saya pikir paradigma yang keliru. Ini harus diubah sehingga masyarakat melihat badan peradilan ini sudah tidak lagi menjadi wakil Tuhan, tapi sudah menjadi wakil titipan. Ya, entah titipan siapa, sehingga masyarakat sudah melihat peradilan ini semacam, makanya banyak kita dengar itu, entah peradilan sesat lah, entah itulah. Nah, tentu kita berharap para hakim yang melakukan proses penegakan hukum di dalam peradilan itu harus benar-benar menjadi hakim yang menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Sebenarnya momen sekarang ini adalah momen yang sangat tepat ya bagi aparatur atau bagi institusi penegak hukum untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Nah, ini momen kalau menurut saya. Nah, kalau berbicara apakah harus dibubarkan, sebenarnya dulu harus dibubarkan. Karena kenapa? Berapa banyak hakim melakukan korupsi, berapa banyak pengacara yang ini, berapa banyak jaksa yang ini yang tanda petik oknum atau nakal, tak apalah istilahnya ya. Begitu juga dari pihak penyidik kepolisian. Itu karena akibat sudah terlalu banyak sehingga masyarakat itu sudah tidak percaya. Ini yang menjadi masalah ini yang menjadi problem sehingga nanti apa? Ini akan menjadi bom waktu. Dan ini sangat berbahaya ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada para penegak hukum. Ini sangat berbahaya untuk sebuah negara. Makanya saya katakan tadi, sekarang ini adalah era keterbukaan. Proses awal itu harus benar. Misalnya proses di tingkat penyidikan. Dilakukan dengan transparan, dengan terbuka. Disampaikan terbuka kepada masyarakat. Jangan ada yang ditutupi. Apabila itu salah, katakan salah. Apabila itu benar, katakan benar. Nah, begitu juga ketika proses persidangan. Di ruang sidang. Hakim itu harus benar-benar melihat fakta persidangan. Dia tidak boleh memihak ke si A ke si B dengan dasar misalnya ini si A karena ada jabatan, si B tidak bisa. Hukum itu harus tegak lurus. Tidak boleh memihak kepada siapapun termasuk kepada penguasa. Nah, tentu untuk menghasilkan hasil yang baik pihak penyidik bisa dengan cara melibatkan pihak lain, pihak luar. Ya, pihak luar yang di luar tekanan dan pengaruh siapapun. Untuk sama-sama melakukan uji forensik. Dan prosesnya harus dibuka kepada publik untuk supaya masyarakat ini percaya kepada langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak penyidik. Saya melihat begini, tentu kalau kita mengupas hukum, tidak bisa kita mengupas hukum saja. Kalau kepingin mengubah negara ini, itu semua stakeholder, semua para ahli-ahli di bidangnya, itu harus duduk untuk membahas konteks ke depannya yang lebih baik. Contoh misalnya, kenapa penegakan hukum sekarang seperti ini? Ya kan gitu. Karena proses awal, kita mulai dari politik saja, itu sudah tidak benar. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Berapa banyak ketika kita lihat musim pilkada, musim macam-macam, musim duren ya kan. Nah, jadi orang itu menghambur-hamburkan uang untuk mendapat suara.
itu bukan jadi rahasia umum, bukan hal yang tabu lagi. Itu terjadi. Nah, proses itu akan berakibat kepada hal yang lain. Contoh misalnya, saya jadi bupati harus mengeluarkan uang 20 miliar. Dari mana saya dapat uang? Nanti ketika saya menempatkan seseorang di jabatan tertentu, tentu saya setoran. Itu sudah menjadi rahasia umum, bukan hal yang tabu. Nah, setelah itu kita katakan si A jadi memimpin lembaga penegakan hukum ini, si B memimpin lembaga penegakan hukum ini. Bagaimana dia bisa menegakkan hukum yang benar? Sementara dia untuk menduduki jabatan itu harus mengeluarkan kos yang tinggi. Makanya untuk membuat hukum ini benar, harus semua leading sektor kita bikin benar. Proses politiknya benar dan lain-lain benar. Lebih bagus bubarkan aja. Rekrut yang lain. Kalau nggak pangkas sekian generasi yang sudah terkontaminasi. Entah 5 generasi, 6 generasi pangkas. Sehingga generasi-generasi yang baru lahir itu dia benar-benar lurus dalam menegakkan hukum. Kalau tidak, tetap aja terkontaminasi. Dan itu akan terus regenerasi. Misalnya kasus sekarang ini hakim lagi ramai dipindah-pindahin nih, dimutasi. Ya sama aja. Mau dimutasi ke mana kek, ya sama aja. Ya kan tidak berpengaruh itu. Itu hanya saya lihat seremonial saja kalau di kacamata saya. Hanya sebuah seremonial saja. Jadi lelucon. Itu semacam virus itu, udah menjadi virus. Makanya lebih bagus pecat aja semua. Kalau Pak Prabowo berani, pecat itu hakim-hakim, rekrut yang lain. Masih banyak kok orang Indonesia yang mau menegakkan hukum yang benar, yang baik. Kenapa tergantungan kepada segelintir orang, berapa orang sih mereka? Itu, pengacara juga begitu. Kalau pengacara nggak benar, ya udah, ini aja. Saya masih ingat kalimat seorang kiai, saya lupa nama kiai siapa. Termasuk mungkin Amin Rais ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini, kalau kita masuk dalam lingkaran setan, kita jadi setan. Memang itu realita begitu. Realita begitu. Jadi kalau kita masuk ke malaikat, kita jadi malaikat. Nah sekarang ini untuk cari malaikat susah karena nggak kelihatan. Yang kelihatan itu setan berwujud manusia yang banyak. Proses awal itu sudah rusak. Dan dia walaupun baru tapi sudah berada di lingkungan yang sudah terkontaminasi hal-hal seperti itu. Sehingga dia didorong oleh keinginan dia sehingga dia melakukan perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dia sendiri. Itu. Makanya saya katakan tadi, kalau kita berbicara penegakan hukum itu kita tidak bisa hanya sekedar hukum. Kalau kita ingin mengubah republik ini banyak hal. Tapi dari semua itu yang paling penting adalah kenapa Indonesia jadi begini? Karena orang Indonesia sudah hilang moralitasnya. Itu sebenarnya. Jadi yang ada adalah tanpa disadari dalam otaknya adalah uang. Jadi apapun dia lakukan demi uang, termasuk melanggar hukum sekalipun. Kan instrumen penegakan hukum di Indonesia kan sudah ada laboratorium forensik, ya diuji. Kan laboratorium forensik itu sudah menggunakan alat-alat yang canggih, alat-alat yang ya cukup hebat lah kalau menurut saya ya, walaupun saya tidak ahli dalam teknologi ya. Ya, kalau dilakukan dengan cara yang benar, pasti publik akan percaya. Dan kemudian jangan ada yang ditutupi, harus terbuka, harus transparan. Ini bagaimana publik akan percaya kalau seandainya dilakukan dengan cara-cara tidak transparan. Kalau ingin kita masyarakat ini tenang,
ya aparat penegak hukum ketika melakukan proses terhadap ijazah Pak Jokowi itu harus terbuka. Biar semua masyarakat bisa melihat dengan kasat mata gamblang bahwa aparat kepolisian sudah melakukan pengujian terhadap ijazah Pak Jokowi dengan transparan. Ya kalau seandainya surat ini dilakukan di ruangan tertutup, hanya dia yang tahu, tiba-tiba dia bilang, oh ini begini, ya orang nggak akan percaya. Nggak akan percaya. Tapi kalau dilakukan dengan transparan, libatkan pihak-pihak lain yang berkompeten, tentu orang-orang yang di bawah yang tidak di bawah tekanan, pengaruh atau kepentingan, orang-orang yang benar-benar independen, itu masyarakat akan percaya. Masih ada nggak orang independen? Ada, masih banyak, masih banyak. Ada contohnya? Kalau contoh saya tidak bisa mencontohkan karena mereka itu tidak timbul, mereka itu diem. Kenapa mereka diem? Karena mereka ini takut. Kenapa mereka takut? Karena proses penegakan hukum kita tidak benar. Sehingga ketika orang ingin tampil menunjukkan kebenaran dan keilmuan dia takut. Wah, gua nanti tunjukkan keahlian gua, jangan gua dilaporin lagi. Kan repot. Kalau seorang ilmuwan sudah dipidanakan, sudah diproses secara hukum, saya yakin ilmuwan yang lain pada nggak mau. Dan tunggulah kebodohan yang terjadi di masyarakat kita. Tidak ada yang salah. Yang salah itu proses penegakan hukumnya yang lambat. Seharusnya dari awal itu pihak penegakan hukum, aparat penegak hukum itu harus bekerja ekstra supaya tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau langkah-langkah dari awal sudah diantisipasi, hal ini tidak terjadi. Nah sekarang sudah terjadi, siapapun yang ngomong orang nggak akan percaya, curiga. Karena kenapa ya? Apapun kita bicara kembali kepada awal lagi. Karena penegakan hukum di Indonesia ini memang sudah hancur, sudah rusak. Pertama, lakukanlah proses itu secara transparan dan terbuka. Kedua, libatkan pihak-pihak independen yang kredibel di bidangnya untuk mengetahui bagaimana proses itu dilakukan. Yang ketiga, lakukan penegakan hukum itu dengan independen, terbuka. Saya sulit untuk menyampaikan karena seperti saya katakan tadi, proses penegakan hukum kita ini udah rusak. Jadi masyarakat itu sulit mempercayakan siapa. Baik dia pengacara, dia penyidik, dia jaksa, dia hakim, udah rusak. Jadi untuk mengembalikan citra rusak itu menjadi baik, cara satu-satunya adalah tegakkan hukum itu dengan benar sekalipun langit ini runtuh.